ajang multi event terbesar di Indonesia, Legend di DKI Jakarta, pengen juara. Dan apa formulanya? Hai, kembali lagi bersama aku, Dennis Darmawan. Buat yang nonton, pastikan bahwa kalian nontonnya di rumah aja, agar kita sama-sama melawan COVID-19 yang masih belum reda. Yang sampai kapan kita tidak tahu pasti, pandemik ini akan berakhir. Intinya kita harus melawan dengan di rumah aja, karena solusinya masih seperti itu. Dan kita ikutin aja saran dari pemerintah agar kita bisa menghentikan penyebaran virus ini di Indonesia. Jadi di video ini aku mau cerita dan sekaligus review ini medali-medali aku semua. Ini enggak semua sih, jadi beberapa aja yang aku pilih yang menurut aku sangat berarti selama perjalanan karir aku jadi seorang atlet. Sebelum review medali, aku mau terima kasih buat yang udah dukung channel ini. Sesuai janji aku, jika sudah sampai 1000 subscribe, aku mau kasih giveaway untuk subscriber aku. Jangan lupa untuk subscribe ya. Dan giveaway itu adalah baju yang ada tulisan nama akunya. Tapi nanti setelah pandemi COVID-19 ini selesai di dunia atau di Indonesia. Jadi giveaway-nya ditunda sampai pandemi ini selesai. Oke, jadi kembali ke topik video ini. Aku tadi mau review medali-medali yang udah aku dapetin. Bukan untuk pamer, tapi untuk share sama kalian. Karena yang aku dapetin ini belum ada apa-apanya dibanding atlet-atlet yang lain. Tapi di sini aku mau share bagaimana bisa mendapatkan semua ini. Jujur, jadi atlet itu sulit. Ada masa kita di atas dan ada masa kita di bawah. Yang jelas, dalam suatu profesi gak ada yang mudah untuk dicapai, apapun profesinya itu. Dan medali-medali aku ini memang semuanya hanya sebatas nasional. Karena untuk yang internasional, saya hanya sebatas bagian dari tim aja. Itu pun bukan medali emas. Jadi mungkin story-nya nggak begitu bisa diceritain, dan itu nggak begitu berarti. Jadi ya ini beberapa yang berarti dari story perjalanan aku selama menjadi atlet. Tapi walaupun begitu, aku bersyukur karena berkat pengalaman itu aku bisa menjadi yang sekarang ini. Mungkin nanti juga aku mau buat video tentang bagaimana menjadi atlet itu. Tapi buat sekarang, aku mau review medali ini dan bagaimana bisa mendapatkannya. Yang pertama, medali yang berarti itu ada di tahun 2011. Yang ini medalinya. Ini medali Popnas. Popnas itu Pekan Olahraga Pelajar Nasional yang diadain di Riau. Dalam event ini, aku mewakili Jawa Barat karena status sekolahku waktu itu ada di Bekasi, dan lebih tepatnya aku sekolah di SMA Negeri 5 Tambun Selatan. Dan itu adalah sekolah yang sangat mendukung aku pada waktu itu. Hai SMA 5 Tambun Selatan. Yang ada di tangan saya ini adalah medali emas, dan pada event Popnas ini aku menyumbangkan 3 medali untuk tenis meja Jawa Barat, 1 medali emas dan 2 yang lagi medali perak. Medali emas ini aku dapat di kategori tunggal putra, dan yang 2 peraknya aku dapat di ganda campuran, terus di tim putra. Lalu apa sih yang spesial pada event ini? Jadi yang menjadi spesial itu bukan karena pencapaian buat aku sendiri, tapi yang lebih spesial itu adalah akhirnya Jawa Barat pecah telur di ajang Popnas ini, khususnya untuk cabur tenis meja. Karena sejak tahun 96, Jawa Barat sudah tidak pernah lagi mendapatkan medali emas pada ajang Popnas itu. Makanya itu menjadi sangat spesial sekali buat aku. Dan yang kedua ada di tahun yang sama tapi berbeda ajang, dan ini medalinya ini sama, medali emas juga, tapi di ajang Silat Taruna. Apa sih Silat Taruna? Jadi Silat Taruna itu adalah sirkuit laga tenis meja taruna. Pada waktu itu ini adalah Liga Tenis Meja Indonesia yang sangat bergengsi untuk tingkat junior, dan biasanya event ini dikawinkan dengan ajang yang senior, yaitu Silatama. Lalu apa Silatama? Silatama itu adalah sirkuit laga tenis meja Indonesia, dan sangat disayangkan sekali atlet saat ini tidak mengetahui ajang event tersebut. Itu yang sangat disayangkan sekali sebenarnya pada masa yang sekarang. Kalau kita bilang sekarang jadi kayak legenda ya. Ya begitulah kondisi tenis meja Indonesia yang saat ini masih sedang perbaikan. Jadi mohon bersabar dan tetap semangat.
karena yang namanya badai pasti akan berlalu. Dan pada ajang ini aku mendapatkan 2 medali emas, yang satu di regu putra, yang satu di tunggal putra. Ini sama masih tahun 2011. Jadi itu adalah gelaran terakhir dari silat taruna di Indonesia dan sangat disayangkan sekali. Yang ketiga ada medali. Nah, yang ketiga ini juga nggak kalah spesial dalam karir aku. Nah, ini dia medalinya. Udah kelihatan buluk-buluk ya. Ini adalah medali di ajang Kejurnas. Apa sih Kejurnas? Ya, Kejurnas itu adalah kejuaraan nasional. Ini gelaran resmi yang diadakan tiap tahunan. Oh ya, untuk Popnas tadi, ini adalah multi event untuk pelajar yang diadakan setiap 2 tahunan seperti olimpiadanya, tapi ini diadakan setiap 2 tahunan, mungkin kayak SEA Games kali ya. Dan kalau Kejurnas ini diadakan setiap tahun. Jadi ini adalah Kejurnas kelompok umur pada waktu itu, dan di ajang ini aku membawa nama Jawa Barat, dan ini tahun 2012. Dan kenapa sih medali ini bisa berarti juga buat aku dan buat karir aku? Karena lagi-lagi Jawa Barat pecah telur. Tapi kali ini pecah telurnya bukan karena menyumbang emas, tapi Jawa Barat pada waktu itu kita menjadi juara umum pada cabang olahraga tenis meja. Yeay. Makanya ini sangat berarti sekali, karena sudah bertahun-tahun itu Jawa Barat tidak pernah menjadi juara umum. Yang selalu menjadi juara umum itu adalah tim dari Jawa Timur untuk tenis meja. Dan yang lebih spesial lagi, pada waktu itu Jawa Barat menjadi tuan rumah. Makanya itu sangat spesial sekali. Selain Jawa Barat pecah telur untuk juara umum dan kita sebagai tuan rumah, ini adalah pencapaian yang luar biasa buat aku pribadi, karena aku lagi-lagi menyumbangkan 3 medali, 2 medali emas dan 1 medali perunggu untuk Jawa Barat. Untuk medali emasnya itu aku dapatkan di tunggal putra dan ganda putra. Waktu itu aku berpasangan dengan Egy Gunawan. Mungkin banyak yang kenal di Jawa Barat, namanya Egy Gunawan. Kita berpartner waktu itu dan hebat sekali kita bisa mengalahkan para juara-juara waktu itu. Dari Jawa Timur kita bisa menang, dari Jakarta juga kita bisa menang waktu itu. Spesial. Dan perunggu kita dapat di kategori regu putra. Tapi setelah dari situ karirku sebenarnya agak anjlok, agak jatuh. Bukan karena tidak berprestasi, tapi karena cedera. Jadi itu perjalanan yang menyedihkan. Jadi setelah pertandingan ini aku ada di puncak karir, tapi malah saat itu aku cedera, dan cedera yang cukup parah waktu itu. Mungkin bisa diceritain nanti kali ya. Oke, lanjut lagi. Dan yang keempat, ini adalah medali keempat, dan mungkin ini nggak begitu besar seperti yang lain, tapi dengan medali ini adalah titik balik bangkit aku lagi. Makanya ini menjadi medali yang salah satu paling berarti juga buat aku. Ini medali dari kejuaraan provinsi, namanya aku lupa, pokoknya ini kejuaraan provinsi untuk mahasiswa se-Jakarta. Dan ini kalau nggak salah kategorinya, saya nggak catat karena lupa. Kalau nggak salah ini tuh di kategori ganda putra kalau nggak salah. Aku mendapat medali emas. Dan di sini aku mendapatkan 3 medali juga, kalau nggak salah di regu emas, di ganda emas, dan di tunggal aku mendapatkan perunggu. Dan ini memang nggak begitu penting, tapi sangat berarti karena dengan mendapatkan medali ini itu adalah titik bangkit aku waktu itu. Dan yang kelima ada medali ini. Jadi aku nggak juara hanya di event resmi nasional, aku pernah juara juga antar perusahaan tempat aku bekerja. Waktu itu aku bekerja di Bank Sumsel Bubble. Halo Bapak, mungkin ada yang nonton. Hai. Dan di Bank Sumsel Bubble itu ada namanya Porsni Tahunan antar Bank BUMD. Apa itu Porsni Bank BUMD? Jadi itu adalah pekan olahraga antar bank, tapi yang bank daerah se-Indonesia. Dan pada waktu itu Bank Sumsel Bubble mendapatkan medali emas. Kita dapat medali emas. Dan medali yang terakhir, yang ke-6, ini yang paling berarti sih seumur aku berkarir, karena ini yang paling ditunggu-tunggu oleh semua atlet ya. Ini adalah medali PON. Apa itu PON? PON itu Pekan Olahraga Nasional. Ya bisa dibilang itu seperti Olimpiade, karena PON ini adalah salah satu ajang multi event terbesar di Indonesia. Jadi bisa dibilang seperti Olimpiade yang diadakan setiap 4 tahun sekali. Makanya ini sangat berarti sekali untuk atlet-atlet yang pasti pengen banget
dapat medali ini di ajang ini ya. Ini adalah medali perunggu yang aku dapat, walaupun hanya perunggu, but I'm very happy dan sangat bersyukur banget bisa mendapatkan medali ini. Pada waktu itu PON ini di tahun 2016 dan aku udah mewakili Jambi. Ya jangan pada bingung, pokoknya waktu itu aku udah keluar dari Jawa Barat dan mewakili Jambi. Setelah PON ini aku nggak berhenti di situ, aku masih terus berlatih, aku terus mengikuti event-event open turnamen yang ada di Indonesia, sampai puncaknya itu aku menjadi bagian tim di ajang Asian Games 2018 di Indonesia kemarin. Dan mungkin segitu sedikit review dari medali-medali yang udah aku dapat ini. Beberapa medali yang sangat berarti buat aku dan buat karirku, mungkin bisa jadi inspirasi buat semuanya yang nonton ini. Dan melanjutkannya tadi, bagaimana cara untuk mendapatkan medali ini? Ya nggak, pasti pengen kan mendapat medali ini juga. Iya dong, masa atlet nggak pengen dapat medali kan, nggak pengen juara. Dan apa formulanya? Apakah ada formula khusus gitu untuk mendapatkan ini? Nah, ini jawabannya. Kalau bagaimana mendapatkannya, ini menurutku pribadi, kuncinya itu harus konsisten berlatih, fokus, disiplin, evaluasi, motivasi, dan pantang menyerah. Jadi kuncinya ada 6 ini. Yang pertama ada konsisten berlatih, yang kedua fokus, yang ketiga disiplin, yang keempat evaluasi, yang kelima motivasi, dan yang keenam pantang menyerah. Itu sudah menjadi kunci untuk menjadi atlet. Harus punya 6 kunci ini kalau mau menjadi juara. Kalau semua kunci itu udah dilengkapi, untuk hasilnya insya Allah mudah-mudahan akan mengikuti. Bagus juga. Tapi jika gagal, mungkin dari kalian ada yang tidak melengkapi kunci-kunci tersebut. Jadi kunci yang tadi kurang dilakukan dengan maksimal, makanya masih gagal. Dan yang paling penting lagi, sama nggak kalah pentingnya, selain yang kunci tadi, ini kunci terpenting sih menurutku. Selain ke 6 kunci tadi, jadi di 2 ini, yang pertama doa, yang kedua sayangi keluarga atau orang tua. Jadi menurutku kuncinya itu tadi, yang 6 tadi dan yang 2 itu. Jangan sampai lupa. Karena untuk mendapatkan semua itu harus menguasai yang 6 plus 2 tadi. Karena nilai seorang atlet tidak seperti nilai orang yang sekolah pada umumnya. Dan aku ada mendapat kata-kata pada waktu itu. Ini kata-katanya sangat bagus banget buat yang sedang berkarir atau yang berlatih terus. Ini kata-kata yang paling bagus sih. Dan kata-kata ini aku dapat dan aku gak pernah lupa sampai sekarang. Itu dari salah satu seorang legend di DKI Jakarta. Dia mantan atlet, tapi sekarang dia masih menjadi bagian di DKI Jakarta di tenis meja. Sekarang dia seorang pelatih. Dia berkata seperti ini, lu kalau sekolah, misalkan di dalam kelas itu ada 40 murid, semua bisa lulus dan semua bisa pinter. Tapi kalau lu jadi seorang atlet, lu nggak bisa gitu. Atlet itu dalam kelas ada 40, nggak bisa lulus semuanya. Jadi atlet itu dalam 40 orang, yang juara cuma 1, yang dianggap juara cuma 1. Terus nomor 2, nomor 3 apa? Nomor 2, nomor 3 cuma sebatas nominasi, itu bukan juara. Jadi kalau jadi seorang atlet itu, yang dinilai bukan semuanya lulus, tapi yang dilihat itu yang juara. Siapa yang juara? Bukan siapa yang lulus, karena nggak ada yang lulus kan. Lulusnya itu ya saat dia jadi juara. Kalau belum juara, belum lulus. Beda sama sekolah. Itu kata-kata yang paling aku ingat sampai sekarang. Dan itu bagus banget menurutku. Dengan begitu, aku bisa punya motivasi yang sangat besar sampai sekarang ini. Dan ini pesan dari aku pribadi buat yang nonton video ini sampai selesai dan kamu sedang memulai karir dalam dunia atlet dengan melihat kondisi saat ini, tapi kamu masih di usia yang bisa dibilang masih dini. Ini aku ada kata-kata sedikit mungkin bisa jadi motivasi buat kalian. Jangan pernah menyerah saat kamu gagal, karena untuk sebuah proses kamu akan gagal sebanyak 1000 kali untuk kamu mendapatkan 1 kali kesuksesan. Jadi kamu akan merasakan kegagalan sebanyak 1000 kali sebelum kamu mendapatkan 1 kesuksesan. Jadi buat yang ngerasa gagal sekarang, sekali, 2 kali, 3 kali, it's okay, coba lagi. Yang namanya hasil bagus pasti diiringi dengan proses yang bagus juga. Sebuah proses tidak akan membohongi sebuah hasil. Sebelum aku tutup, buat yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu channel ini. Jangan lupa buat like, share, and comment juga. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Oke, semoga video yang tadi bisa bermanfaat buat kalian semua. Thank you, dadah.